Baik, Shalom. Selamat Hari Pentakosta. Ini mohon maaf karena panas sekali ya. Kita ada perbaikan instalasi listrik kita, jadi dalam pengerjaan sehingga tidak mencukupi untuk menghidupkan semua, kalau tidak akan mati. Lalu beberapa minggu yang lalu genset kita juga jebol ya. Jadi genset tidak ada, kekuatan listrik tidak memadai, jadi kita harus memilih antara menghidupkan sound system atau AC. Kalau menghidupkan AC lalu tanpa sound system lebih parah. Jadi kita memilih menghidupkan sound system tapi AC tidak. Saya tadi di belakang sudah basah kuyup dan saya melihat khotbah saya panjang. Kita akan sengsara bersama. Jadi saya terpaksa membatalkan khotbah saya yang sudah saya siapkan, yang sudah dipublikasikan temanya kemarin. Itu akan saya sampaikan pada perayaan Hari Pentakosta tahun 2023. Ya. Jadi saya segera lari ke sana untuk bikin suatu khotbah cadangan atau yang lebih pendek buat kita, ya. Jadi ini ada khotbah pengganti. Semoga tidak panjang, ya. Nah, kita merayakan Hari Pentakosta, ya. Pentakosta, hari ke-50, hari ke-50. Itu sebenarnya aslinya bukan hari pencurahan Roh Kudus, bukan. Itu adalah hari rayanya orang Yahudi. Orang Yahudi punya banyak hari raya. Salah satunya adalah Pentakosta, ya. Pentakosta itu mereka merayakan untuk dua tujuan. Pertama, bersyukur untuk 10 hukum yang telah turun. Yang kedua adalah bersyukur untuk panen yang sudah terjadi. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan Roh Kudus. Itu berhubungan dengan 10 hukum dan panen. Orang Yahudi selalu bikin perayaan itu setiap tahun. Nah, pada saat mereka berkumpul dan mau merayakan Pentakosta mereka, termasuk murid-murid juga, tahu-tahu Roh Kudus turun. Nah, karena Roh Kudus turun, makanya akhirnya orang Kristen merayakan Hari Pentakosta, tapi sudah berhubungan dengan Roh Kudus. Jadi kita harus bedakan antara Pentakosta Yahudi dan Pentakosta Kristen. Pentakosta Yahudi 10 hukum dan panen. Pentakosta Kristen pencurahan Roh Kudus. Itu sama dengan Paskah. Paskah Yahudi itu dilepasnya mereka dari Mesir. Paskah kita yaitu kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Nah, pada waktu hari Pentakosta itu Roh Kudus turun. Memangnya sekian lama Roh Kudus di mana? Kok baru turun? Ya. Apakah sebelum hari Pentakosta itu Roh Kudus tidak ada di bumi? Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 6, dibilang bahwa karena manusia begitu berdosa sehingga Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam manusia. Berarti Roh Kudus memang pernah diberikan. Tapi karena manusia terlalu berdosa di Kejadian pasal 6, Roh Kudusnya dicabut, ditarik. Ya. Dan nanti baru diberikan lagi pada hari Pentakosta. Kalau begitu kita bisa lihat apakah Roh Kudus di Perjanjian Lama bekerja atau tidak, atau nganggur? Kerja. Tapi kerjanya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu berbeda. Ya, berbeda. Karena itu hari ini ya saya ingin membicarakan dengan tema pekerjaan Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya mau bahas dua hal. Pertama, keterbatasan pekerjaan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu kerjanya terbatas. Perhatikan kata-kata dari Locker. Dia bilang begini, dalam Perjanjian Lama, Roh ditemukan bekerja secara eksternal, jadi dari luar. Dia menemukan orang-orang yang berbeda dan menganugerahi mereka untuk tujuan yang berbeda dengan jenis kekuatan yang berbeda. Ada keterbatasan. Nah, terbatasnya di mana?
Pertama, terbatasnya adalah dalam perjanjian lama hanya orang-orang tertentu saja yang menerima Roh Kudus. Tidak semua orang. Orang-orang tertentu yang menerima Roh Kudus, orang-orang siapa? Ya kalau Tuhan mau pakai siapa baru dia kasih Roh Kudus. Biasanya imam diberi Roh Kudus. Nabi diberi Roh Kudus. Lalu raja itu diberi Roh Kudus. Hanya orang-orang itu saja. Dan kita juga lihat ya, para rasul itu kan sudah percaya Yesus 3 tahun sebelum Yesus naik ke surga. Tapi mereka baru diberikan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Itu berarti bahwa ya selama mereka percaya Yesus, Roh Kudus bekerja tapi secara eksternal. Di dalam perjanjian lama hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan atau yang menerima Roh Kudus. Maka mayoritas manusia tidak diberikan Roh Kudus. Yang kedua adalah dalam perjanjian lama Roh Kudus diberikan pada saat Allah menghendaki orang tertentu melakukan sesuatu untuknya. Jadi kalau misalnya Allah mau pakai Pak Dai baru dikasih Roh Kudus. Ya, Allah mau pakai Ibu Sonya baru dikasih Roh Kudus. Allah mau pakai Pak Wens baru dikasih Roh Kudus. Tapi kalau nggak dipakai, ya tidak diberikan Roh Kudus. Makanya kita pakai dalam hal apa saja. Saya berikan beberapa contoh. Misalnya Keluaran 28 ayat yang ketiga. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, untuk membuat pakaian Harun, menguduskan dia dan seterusnya. Untuk bikin pakaian Harun, itu butuh roh keahlian. Dan itu datangnya dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus masuk atau menghinggapi orang itu, sehingga ada semacam keahlian di dalam dirinya, lalu dia bisa membuat pakaian Harun. Ya. Hakim-Hakim 3 ayat 10. Roh Tuhan menghinggapi dia dan dia menghakimi orang Israel. Untuk melakukan pekerjaan penghakiman itu, Roh Kudus hinggap pada dia. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-34. Pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnya sangkakala dan seterusnya. Kalau begitu Tuhan mau pakai Gideon, dia kasih Roh Kudus. Lalu Gideon dipakai. Dan kadang-kadang Roh Kudus itu diberikan, itu menghasilkan kekuatan fisik yang luar biasa. Ini yang terjadi pada Simson. Ya, coba lihat Hakim-Hakim pasal 14. Pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, atas Simson. Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. 19. Maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia, dibunuhlah 30 orang di sana. Ya, berarti ada kekuatan yang luar biasa. Lalu pasal 15 ayat yang ke-14. Setelah dia sampai di Lehi, orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tinggal di tangannya. Ya, jadi Roh Kudus bisa berikan kekuatan fisik. Tapi ya hanya siapa yang mau Tuhan pakai. Kalau Tuhan tidak pakai, tidak dikasih Roh Kudus. Tuhan mau pakai, dikasih Roh Kudus. Itu kedua. Yang ketiga, dalam perjanjian lama, Roh Kudus yang diberikan tidak ada hubungan sama sekali dengan keselamatan seseorang. Jadi, Roh Kudus, Tuhan mau pakai, ini Tuhan kasih Roh Kudus, ya kasih. Tapi belum tentu dia selamat, dia bisa masuk neraka. Jadi orang yang dapat Roh Kudus tidak otomatis selamat. Bahkan bisa jadi di dunia selama dia hidup, dia diberikan Roh Kudus, dipakai oleh Tuhan, tapi mati, masuk neraka. Ya. Misalnya dalam kasus ini adalah kasus Bileam. Mari kita lihat siapa Bileam. Bilangan 24 ayat 2 dan 3. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkanlah sanjaknya dan seterusnya. Ini orang yang disewa untuk memberikan kutuk kepada Israel. Tapi ternyata Roh Tuhan hinggap pada dia sehingga maunya ngutuk
ternyata yang keluar berkat. Ya, jadi kalau biar orang mau kutuk saudara pun, kalau Tuhan tidak kehendaki, yang datang malah berkat. Ya, amin. Karena itu jangan takut pada kutuk dari orang. Kalau kutuk dari Tuhan itu baru lain cerita. Ya, tapi kalau sekedar dari orang belum tentu. Ya, nah, tapi kita bisa lihat Bileam itu, dia supaya bisa menyampaikan sajaknya, itu roh Allah menghinggapi dia. Berarti roh Allah diberikan kepada Bileam. Apakah Bileam selamat? Kita melihat dalam catatan perjanjian baru, 2 Petrus 2:15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam. Kalau mereka tersesat lalu ikut jalan Bileam, berarti Bileam ini orang sesat. Ya. Yudas 11. Celakalah mereka karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri dalam kesesatan Bileam dan mereka binasa. Bileam ini sesat dan binasa. Wahyu 2 ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat pada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Itu berarti Bileam ini orang sesat. Tapi ternyata orang sesat ini bisa diberikan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan pada Bileam. Bileamnya orang sesat, pasti binasa, tidak mungkin masuk surga, tidak mungkin selamat. Jadi ada kemungkinan di dalam perjanjian lama orang diberi Roh Kudus tapi masuk neraka. Perhatikan kata-kata dari Kuyper. Pekerjaan-pekerjaan ini, maksudnya pekerjaan Roh Kudus di PL, tidak menyentuh pusat dari jiwa dan tidak menyelamatkan, tapi semata-mata bersifat luar. Pekerjaan-pekerjaan hanya bersifat luar dan sementara. Pekerjaan-pekerjaan ini tidak menembus sampai pusat dari jiwa, tapi hanya mempengaruhi manusia secara lahiriah dari luar. Seseorang yang dikerjai dari luar bisa diperkaya dengan karunia-karunia lahiriah atau luar, sedangkan secara rohani dia tetap miskin seperti dahulu. Karena ada roh yang menghinggapi dia, maka wah, hebat sekali dia. Di dalam suatu tindakan begitu hebat, tapi tidak menyentuh pusat jiwa. Dengan kata lain, dia tidak sungguh-sungguh orang percaya dan tidak diselamatkan. Jadi, pertama, Roh Kudus tidak diberikan semua orang. Kedua, Roh Kudus hanya diberikan untuk orang-orang yang mau Tuhan pakai. Ketiga, Roh Kudus diberikan tidak ada hubungan dengan keselamatan. Keempat, dalam perjanjian lama, Roh Kudus diberikan bisa ditarik kembali. Ya, bisa ditarik kembali. Tuhan mau pakai Kak Elis, lalu roh dikasih. Tapi Kak Elis nakal. Roh Tuhan ditarik kembali. Ya. Tuhan mau pakai Pak Yos, kasih Roh Kudus. Ini kepala batu, Roh Kudus ditarik kembali. Itu dalam perjanjian lama. Kita bisa lihat ini dalam beberapa pengalaman. Pertama, dalam pengalaman Saul. Ya, pengalaman Saul, pada awalnya pemerintahannya, Saul jadi raja diberikan Roh Kudus. 1 Samuel 11 ayat 6. Ketika Saul mendengar kabar itu, berkuasalah roh Allah atas dia. Roh Allah berkuasa atas Saul. Tapi ternyata Saul hidup jahat. Begitu Saul hidup jahat, apa yang terjadi? 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Tuhan mau pakai Saul, kasih roh. Saulnya jahat, tarik rohnya. Itu pengalaman Saul. Kedua, pengalaman Simson. Tadi kita sudah lihat ya, bahwa Simson itu diberikan kekuatan yang luar biasa. Ya, Hakim-Hakim 14 tadi. Ya, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga dia hajar. Ya, ayat 19 juga roh Tuhan itu berkuasa, dia bunuh 30 orang. Pasal 15-16, roh Tuhan berkuasa, dia semua ikatan-ikatan itu dia bongkar. Tapi begitu Simson tidak taat, apa yang terjadi? Hakim-Hakim 16 ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau. Ini Delila.
Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Terus, tapi tidaklah diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Tuhan di sini pasti adalah roh Tuhan yang sebelumnya menghinggapi dia. Jadi Simson dipakai luar biasa, ada kekuatan fisik. Begitu tidak taat, Tuhan tarik rohnya. Pengalaman Daud. Ya, Daud kita lihat bahwa dia berzina dengan Batsyeba, bahkan membunuh Uria. Lalu waktu Daud mengaku dosa dalam doanya, dia bilang Mazmur 51 ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, jangan mengambil rohmu daripadaku. Jangan mengambil rohmu daripadaku. Kalau Daud berdoa, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku, artinya roh Tuhan memang bisa diambil dari orang. Jadi Roh Kudus bisa ditarik. Tapi memang ada penafsiran lain. Ada yang mengatakan begini, Roh Kudusnya tidak ditarik, tapi yang ditarik itu urapannya. Pribadi Roh Kudus tetap ada di dalam diri orang, tapi urapannya saja yang dicabut. Ini misalnya diwakili dengan pandangan yang ditulis oleh Don Stewart. Saya tidak tahu Don Stewart ini pandangan dia atau dia sedang menjelaskan pandangan orang lain. Saya baca tulisannya tidak terlalu jelas. Tapi dia bilang begini, kita tidak boleh berasumsi bahwa bagian-bagian ini mengajarkan Saul dan Simson kehilangan Roh Kudus. Pandangan kedua menyatakan bahwa bukan berdiamnya Roh Kudus yang meninggalkan orang-orang ini, tapi urapan tertentu atau pemberdayaan dari Roh Kudus yang pergi. Situasi Daud, Simson dan Saul harus dipahami dalam konteks perjanjian lama. Daud dan Saul adalah raja yang memiliki urapan khusus dari Allah yang memerintah rakyat. Simson juga memiliki urapan khusus dari Tuhan untuk memimpin Israel. Oleh karena itu apa yang tersisa dari Simson dan Saul dan apa yang Daud doakan untuk dipertahankan bukan berdiamnya Roh Kudus, melainkan urapan Roh Kudus untuk memerintah Israel dengan cara yang saleh. Dengan cara yang sama, Roh Kudus selalu mendiami orang percaya, tapi dapat mengurapi orang percaya perjanjian baru untuk tujuan khusus dan sementara ketika dia menginginkannya. Jadi menurut pandangan yang diungkap Don Stewart, Roh Kudusnya tidak pernah meninggalkan orang, cuma urapannya saja. Tapi saya tidak setuju dengan pandangan yang diungkap Don Stewart. Kenapa? Kalau sekedar hanya dibilang Roh Tuhan meninggalkan Saul, it's okay. Mungkin urapannya. Masalahnya, waktu Roh Tuhan meninggalkan Saul, bukan hanya itu yang terjadi. Yang terjadi 1 Samuel 16 ayat 12. Roh Tuhan mundur daripada Saul, tapi bukan hanya itu. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Roh jahat daripada Tuhan ini bukan berarti Tuhan punya roh jahat, tapi Tuhan mengizinkan roh jahat mengganggu Saul. Kalau kita lihat di dalam terjemahan NIV, dibilang ya menyiksanya. Itu roh jahat dari Tuhan itu menyiksa Saul. Atau New American Standard Bible dikatakan bahwa roh jahat itu membuat dia takut. Nah, sekarang saudara pikir, kalau Roh Kudus tidak meninggalkan Saul tapi tetap di dalam, lalu datang roh jahat, rasanya aneh sekali kalau roh jahat dan Roh Kudus berdiam bersama-sama di dalam Saul, tetangga. Makanya orang kalau kerasukan setan, itu kan setan menguasai dia. Apakah ketika seorang dirasuk oleh setan, Roh Kudus ada di dalam orang itu, lalu membiarkan setan merasuk? Atau memang Roh Kudus tidak ada? Saya cenderung pada kedua, Roh Kudus tidak ada dalam orang itu. Sehingga orang yang kerasukan pasti bukan orang percaya, biarpun dia Kristen. Dia hanya Kristen KTP, makanya bisa kerasukan. Kalau sekedar dicobai, digoda setan, semua kita bisa dicobai, digoda setan. Yesus juga. Tapi sampai dirasuk, sampai orang kerasukan setan, tidak mungkin ada Roh Kudus di dalam, tapi setan bisa merasuk orang itu. Sehingga orang yang kerasukan setan pasti Kristen KTP. Makanya setan bisa rasuk dia. Jadi sampai
roh jahat itu menguasai Saul sedemikian rupa, itu menunjukkan bahwa tidak mungkin ada Roh Kudus di dalam Saul. Maka Roh Kudus benar-benar meninggalkan Saul dan bukan hanya urapannya saja. Cale and the Leeds bilang begini, roh jahat yang dari Yehova yang masuk ke dalam Saul menggantikan roh Yehova bukan semata-mata satu perasaan depresi yang ada di dalam, karena penolakan yang diberitakan kepadanya yang bertumbuh menjadi kemurungan jiwa atau kesedihan. Dan kadang-kadang meledak dalam serangan kegilaan yang mendadak. Tetapi suatu kuasa jahat yang lebih tinggi yang menguasainya atau merasuknya dan tidak hanya menghilangkan damai dari pikirannya, tapi mengaduk perasaan, gagasan, imajinasi dan pikiran dari jiwanya sampai pada satu tingkat di mana kadang-kadang itu bahkan mendorongnya kepada kegilaan. Itu hampir membuat Saul jadi gila. Jadi menurut saya yang benar, Roh Kudus memang ditarik. Ini keterbatasan pekerjaan Roh Kudus dalam PL. 1, hanya orang tertentu yang diberi Roh Kudus. 2, hanya orang yang mau dipakai Tuhan yang diberikan Roh Kudus. 3, adanya Roh Kudus tidak berhubungan dengan keselamatan. Dan 4, kalau orangnya tidak taat, Roh Kudusnya ditarik kembali. Itu dalam perjanjian lama. Tapi itu berbeda dengan perjanjian baru. Sekarang kita lihat hal yang kedua. Pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian baru dalam kontras dengan yang di perjanjian lama. Nah, kalau di dalam perjanjian lama hanya orang-orang tertentu yang dapat Roh Kudus, di dalam perjanjian baru, pertama, semua orang percaya dapat Roh Kudus. Bukan hanya orang-orang tertentu saja. Semua orang percaya. Dari mana kita tahu semua orang percaya dapat Roh Kudus? Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Bertobat di sini maksudnya percayalah kepada Yesus. Hendaklah kamu masing-masing beri dirimu dibaptis dan seterusnya. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus di sini bukan karunia dari Roh Kudus, tapi Roh Kudus sebagai karunia. Karunia itu artinya pemberian. Jadi Roh Kudus sebagai pemberian. Kalau kamu percaya Yesus, kamu akan mendapatkan karunia Roh Kudus. Maksudnya kamu diberi Roh Kudus. Jadi orang yang percaya Yesus diberi Roh Kudus. Yohanes 7, 38, 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi yang percaya itu dapat Roh Kudus. Galatia 3. Hanya ini yang hendak kau ketahui daripadamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya pada pemberitaan Injil? Ini pertanyaan interrogatif. Kalau baca begini, adakah kamu telah, atau saya baca dari yang bergaris bawah biru, menerima roh karena percaya pada pemberitaan Injil. Ayat 5. Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah? Bagian akhir. Karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Jadi orang percaya pada pemberitaan Injil dapat Roh Kudus. Asal saudara sudah orang percaya, ada Roh Kudus. Walaupun saudara tidak bahasa roh. Karena ini penting. Karena orang bilang, kalau tidak, berarti belum ada Roh Kudus. Ya. Yang penting saudara sudah orang percaya. Pasti ada Roh Kudus. Kalau saudara belum percaya atau Kristennya hanya Kristen KTP, nggak ada Roh Kudus di dalam. Semua orang non-Kristen tidak ada Roh Kudus di dalam mereka. Roh Kudus bisa kerja, tapi dari luar. Tapi mendiami di dalam itu tidak ada. Roh Kudus tidak ada dalam orang non-Kristen. Atau bahkan dalam Kristen yang hanya Kristen KTP. Hanya Kristen sejati yang ada Roh Kudus. Dan tidak peduli saudara tidak bahasa roh. Tidak peduli saudara tidak guling-guling di lantai. Atau gemetaran-gemetaran waktu KKR. Tidak peduli itu. Asal saudara percaya, pasti ada Roh Kudus. Kenapa? Firman Tuhan yang ngomong. Karena itu jangan percayalah
pendeta-pendeta yang tidak beres, yang bilang kalau saudara belum digoyang-goyang seperti ini apa segala macam saudara belum dapat Roh Kudus. Ya. Itu juga penting karena kadang-kadang dalam KKR ada pendeta yang siapa mau dapat baptisan Roh Kudus, maju. Di dalam Alkitab tidak pernah ada perintah atau anjuran apapun orang terima baptisan Roh Kudus, tidak ada. Karena itu otomatis terjadi waktu kamu percaya. Waktu kamu percaya, sudah. Apa dibaptis dengan Roh Kudus itu apa? Dibaptis dengan Roh Kudus artinya terima Roh Kudus. Berarti kamu sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Sudah terima Roh Kudus. Jadi kalau sudah percaya Yesus tahun 1990, berarti terima Roh Kudusnya sudah tahun 1990. Nggak usah lagi pergi KKR tahun 2000-an lalu minta Roh Kudus. Tidak. Roh Kudus sudah ada di dalam kamu. Pertama. Kedua, beda dengan PL, di dalam perjanjian baru, Roh Kudus yang diberikan itu sangat berhubungan dengan keselamatan. Kalau di PL, orang dapat Roh Kudus pasti bisa masuk neraka. Kalau PB tidak. Waktu kamu dapat Roh Kudus, kamu pasti selamat. Kenapa bisa begitu? Karena Roh Kudus itu seperti jaminan. Arabon. Uang muka. Tanda jadi. Kira-kira begitu. Itu dibahasakan sebagai meterai. Jadi kalau kamu ada Roh Kudus, kamu pasti masuk surga. Efesus 1. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Meterai itu apa? Kita sekarang punya meterai itu yang kayak perangko itu ya. Tapi zaman dulu meterai bukan begitu. Meterai itu tanda milik. Kalau ditinggal di kampung, lihat sapi kerbau, itu ada cap kan? Jadi kalau di sapi itu dibikin dari besi. Bakar besinya, tempel di sapi. EAS. Itu artinya sapi itu milik Ezra Alfred Soru. Jangan ada yang ambil. Itu milik saya. Tanda milik. Nah, begitu juga. Makanya dibilang kalau orang yang ikut antikristus itu dikasih tanda milik. Tanda miliknya apa? 666 di dahi mereka. 66. Bukan berarti betul-betul kena cap 66, bukan. Itu simbol bahwa milik antikristus. Ya. Nah, kita itu tanda miliknya apa? Kita ini milik Kristus, milik Allah. Tandanya apa? Tandanya ada Roh Kudus. Roh Kudus sebagai meterai. Ya. Efesus 1 tadi, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Seluruhnya apa? Seluruh keselamatan kita, yaitu penebusan kita. Jadi kalau ada Roh Kudus, jaminan. 2 Korintus 1. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi dan memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang disediakan untuk kita. Roh Kudus jaminan. 2 Korintus 3, 5 ayat 5. Tapi Allah justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang disediakan bagi kita. Nah, kalau begitu Roh Kudus itu adalah jaminan. Sekali saudara diberikan Roh Kudus, saudara pasti akan selamat. Yohanes 7. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkan adalah roh yang akan diterima mereka yang percaya kepadanya. Ada aliran air hidup. Tapi di pasal 4 Yohanes dibilang begini. Barang siapa minum air yang kuberikan, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan padanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Kalau begitu air Roh Kudus dicurahkan pada kita, dia akan mengalir dan tidak berhenti, mengalir sampai selama-lamanya, sampai hidup yang kekal.
Kalau kamu punya Roh Kudus, kamu tidak mungkin masuk neraka. Kalau kamu punya Roh Kudus, kamu pasti akan selamat. Di perjanjian lama dapat Roh Kudus masih bisa masuk neraka seperti Bileam. Di perjanjian baru tidak. Ketiga, Roh Kudus tidak akan pernah ditarik kembali dari orang percaya. Dia akan mendiami orang percaya selama-lamanya. Kalau PL tadi, roh bisa ditarik. PB tidak. Ini didapatkan dari mana? Dari janji Yesus. Yohanes 14. Aku akan minta kepada Bapa dan dia memberikan padamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, kalau Roh Kudusnya masih bisa keluar, artinya dia tidak menyertai selama-lamanya. Dia hanya menyertai 2 tahun, 10 tahun, lalu setelah itu dia pergi. Maka kata-kata Yesus salah. Tidak, selama-lamanya. Leon Morris bilang begini, pengacara atau pembela itu, pengacara ini maksudnya gini, Roh Kudus itu kan disebut sebagai parakletos. Aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Kata penolong di situ bahasa Yunani adalah parakletos. Parakletos itu punya arti banyak. Salah satunya adalah pengacara. Makanya ketika Leon Morris mengatakan pengacara atau pembela itu maksudnya Roh Kudus. Pengacara atau pembela itu akan bersama dengan murid-murid untuk selama-lamanya. Keadaan yang baru itu akan bersifat permanen. Roh itu sekali diberikan tidak akan ditarik kembali. Sekali diberikan tidak ditarik kembali. Don Stewart. Dia akan bersama-sama orang-orang percaya selamanya. Itu adalah janji Yesus dan Yesus tidak mengingkari janjinya. Kalau kamu dapat Roh Kudus terus Roh Kudusnya kamu tidak taat, Roh Kudusnya ditarik. Berarti Yesus mengingkari janjinya dong. Lah kalau begitu bagaimana kalau orang perjanjian baru berbuat dosa atau berbuat salah? Roh Kudus tidak ditarik? Ya, rohnya tidak ditarik, tapi pekerjaannya di dalam kita itu bisa dibatasi atau terganggu. Tapi keluar, meninggalkan orang itu tidak bisa. Roh bisa berduka cita di dalam kita, tapi tidak bisa meninggalkan kita. Nah, sekarang gini. Kalau roh tidak bisa meninggalkan kita. Pada waktu Daud berdosa, di Mazmur 51 dia bilang, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Ya, ini tidak bisa terjadi di perjanjian baru. Maka Mazmur 51 tidak relevan. Dipakai umat perjanjian baru. Suatu hari di mimbar ini, pas liturgi kita sampai pada doa pengakuan dosa, ada liturgos yang mengganti doa-doanya, doa pengakuan dosa kita ganti dengan Mazmur 51. Jadi hanya baca Mazmur 51. Nggak berdoa. Doanya ikut doa Daud. Lalu sampai juga di Mazmur 51 juga didoakan. Saya langsung naik mimbar, saya bilang doa Daud ini tidak relevan lagi. Daud berdoa begitu karena masa perjanjian lama roh bisa ditarik. Tapi Yesus sudah janji roh tidak bisa ditarik. Lalu ngapain kita berdoa, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Tuhan bilang, siapa memang yang mau ngambil? Lu tidak baca Alkitab. Aku sudah bilang dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Maka Mazmur 51 ayat 13 tidak relevan untuk orang percaya sekarang. John Walford, doa Daud supaya Roh Kudus tidak diambil daripadanya dinaikkan mengingat kemungkinan bahwa hal itu bisa terjadi sebagai akibat dari dosa seperti dalam kasus Saul. Doa Daud tidak cocok bagi orang Kristen. Kepada siapa setiap jaminan telah diberikan bahwa roh itu merupakan karunia yang menetap atau yang kekal. Ya, jangan bilang, woi, baru dengar Pak Isra bilang ada firman Tuhan tidak relevan. Itu omongan bodoh. Kalau begitu, kenapa suruh tidak potong kambing, potong domba saja setiap kali berdosa? Kan perjanjian lama juga ngajar begitu. Ya, di dalam perjanjian lama ada dosa potong kambing, potong domba sebagai korban penebus dosa. Tapi begitu Yesus Kristus sudah datang, kambing domba berhenti. Dengan kata lain, perintah potong kambing domba sudah tidak relevan bagi orang Kristen. Begitu. Setiap tahun harus pergi ke Yerusalem, Bait Allah, berdoa di sana.
Ya, itu untuk orang Israel, tapi tidak relevan untuk orang Kristen. Mau pergi, pergilah untuk liburan, bukan untuk melakukan tugas kewajiban agama. Karena saya baru dengar cerita bahwa ada satu pendeta di Jakarta yang dalam rapat majelis minta dikeluarkan biaya karena dia harus pergi ke Israel. Alasannya karena di dalam kitab Keluaran ada firman bahwa harus pergi setahun 3 kali ke Yerusalem, minta dibiayai gereja. Itu ngawur itu. Ya, bait Allahnya juga sudah tidak ada, dia mau pergi berdoa di mana? Ya, itu tidak relevan. Ya, banyak aturan perjanjian lama itu tidak relevan lagi dalam perjanjian baru karena konsep teologi yang berubah. Itu sama dengan berkat juga. Di perjanjian lama kalau kamu taat Tuhan akan berikan berkat berlimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau akan jadi kepala bukan jadi ekor. Pokoknya limpah ruah. Tapi perjanjian baru apakah masih ada janji berlimpah? Janji melimpah untuk yang rohani, yang jasmani. Berilah kami makan hari ini secukupnya. Asal ada makan dan pakai cukuplah. Berarti ada perubahan dari konsep berkat PL limpah ruah ke PB itu cukup. Bukan berarti orang PB tidak boleh kaya, tapi tidak ada janji bahwa kamu kaya. Mau kaya puji Tuhan. Tuhan berikan kepercayaan untuk kaya. Berarti Tuhan juga menuntut banyak dari situ, tapi tidak ada janji bahwa kamu kaya. Karena itu kalau mengambil ayat PL bahwa Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah segala macam, lalu diterapkan pada perjanjian baru, orang kaya, orang Kristen harus kaya berlimpah-limpah, itu tidak relevan. Yang relevan itu doa Bapa kami. Doa Yabes tidak relevan. Karena doa Yabes itu dinaikkan dalam konteks perjanjian lama, tapi kan banyak orang Kristen sekarang senangnya doa Yabes daripada doa Bapa kami. Karena doa Yabes bilang berkatilah berlimpah-limpah, tapi Tuhan Yesus ajar secukupnya. Mau ikut Yabes atau ikut Yesus? Nah, itu harus memahami secara menyeluruh. Ada konsep-konsep yang berubah, termasuk pneumatologi, doktrin Roh Kudus, PL dan PB itu ada perubahan. Nah, kita bersyukur di dalam masa perjanjian baru, ya, bahwa semua kita dapat Roh Kudus. Di perjanjian lama belum tentu saudara dapat Roh Kudus. Tapi di PB asal sudah percaya dapat Roh Kudus. Kalau dapat Roh Kudus pasti selamat. Dan sekali Roh Kudus masuk gak akan keluar. Kamu bisa nakal, bisa keras kepala. Tapi janji Tuhan bahwa Roh Kudus tidak akan meninggalkan kamu. Itu tetap. Roh itu adalah roh penghibur. Itu yang mestinya saya mau khotbah hari ini. Tapi gak jadi karena api Roh Kudus belum turun saja sudah panas begini. Ya, tapi dia adalah penghibur, dia parakletos. Dia kadang-kadang parakletos itu diartikan pengacara seperti tadi. Berarti Roh Kudus itu seperti pengacara atau pembela kita. Siapa hakimnya? Allah. Siapa jaksa penuntutnya? Iblis. Siapa pembelanya? Roh Kudus. Roh Kudus pembela kita. Dia penghibur kita. Waktu kita sedih, dia hibur kita. Dia pengajar kita. Dia mengajar segala kebenaran. Ya, tapi dia juga adalah counselor, penasihat kita. Dia juga helper, penolong kita. Dan bayangkan di dalam kamu ada penghibur, ada penolong, ada pengacara, ada pembela. Dan selama-lamanya. Maka kita umat perjanjian baru harus bersyukur karena Roh Kudus diam. Terus Pak, bagaimana cara dapat Roh Kudus? Perlukah puasa 10 hari? No. Ya, ingat ya, ini hanya peringatan, perayaan. Jadi jangan minta Roh Kudus turun lagi. Itu sama dengan kamu merayakan Natal lalu minta Yesus lahir lagi. Dia sudah lahir 1 kali selamanya. Yang kamu rayakan itu cuma, yang kamu di tanggal 25 Desember itu hanya perayaannya, peringatannya. Begitu juga Roh Kudus sudah turun 2000 tahun yang lalu. Ya tapi mungkin Roh Kudus mau turun buat saya. Tidak, secara beda status dan pengalaman. Status
terjadi 2000 tahun yang lalu. Pengalaman terjadi beda-beda. Sama seperti Yesus mati buat saya. Kapan Yesus mati buat kau? 2000 tahun yang lalu. Tapi bagaimana pengalaman kematian Yesus menjelma dalam hidupmu saat kamu terima dia sebagai juru selamat. Itu beda-beda. Karena ada yang terima Yesus kemarin, ada yang 10 tahun yang lalu, ada 20 tahun yang lalu. Begitu juga Roh Kudus diberikan sekali selamanya statusnya. Tidak pernah turun lagi. Tapi pengalaman didiami Roh Kudus itu terjadi beda-beda. Tergantung kapan kamu percaya. Ya, jadi jangan minta Roh Kudus turun lagi. Itu sudah turun. Ya, kalau mau berdoa supaya bisa hidup berdasarkan bimbingan tuntunan Roh Kudus, it's okay. Tapi jangan minta seolah-olah kita berdoa puasa lagi supaya turun Roh Kudus turun. Nah, begitu mereka sudah bala, nah itu Roh Kudus sudah turun. Nah, itu banyak terjadi konsep yang salah seperti itu. Roh Kudus sudah dicurahkan. Kalau kamu sudah percaya, ada Roh Kudus dalam diri kamu. Roh Kudus selama-lamanya. Bersyukur karena di dalam kamu ada Roh Kudus. Dan itu jaminan. Kamu pasti diselamatkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bersyukur untuk kehadiran Roh Kudus di dalam diri saudara. Pegang janji firman Tuhan bahwa sejak kamu percaya, Tuhan sudah berikan Roh Kudus pada kamu. Jangan meragukan itu. Kecuali kamu meragukan imanmu. Tapi kalau kamu sudah benar-benar percaya, yakinlah bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kamu. Roh Kudus itu diberikan sebagai jaminan segala sesuatu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Hari dicurahkannya Roh Kudus buat orang percaya. Terima kasih bahwa kami yang percaya boleh menerima Roh Kudus. Roh itu menjadi jaminan keselamatan buat kami. Dan Roh itu tidak pernah meninggalkan kami. Sekali diberi selama-lamanya. Hidup kami sering berubah. Ketaatan kami sering berubah. Komitmen kami sering berubah. Pelayanan kami sering berubah. Tapi janji Tuhan tetap tidak berubah. Roh Kudus akan menyertai kami selama-lamanya. Kami banyak mengalami kesulitan dalam hidup ini. Tapi bersyukur bahwa Roh penolong, Roh penghibur, Roh pembela itu menyertai kami selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk karya Roh Kudus dalam hidup kami. Amin.